wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Kok lemes? Sudah sarapan? Sudah. Coba, kalau memang sudah sarapan, coba mana semangatnya? Semangat lagi. Pagi, 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 luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah diterima. Untuk itu, Bapak selalu pimpin doanya. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdiri. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baiklah, akan absensi dulu untuk hari ini ya. Alda, Nasla, Arel, Viola, Aspa, Gali, Hadir, Pak. Rahmat, Hadir, Pak. Arif. Hadir. Oke, hadir semuanya ya. Gimana? Sudah siap belajar? Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada yang ingin Bapak tanya kepada kalian. Apakah orang tua kalian bekerja di rumah? Ya. Ayah bekerja? Kerja. Ibu bekerja? Kerja. Oke, bagus. Berarti kedua orang tua kita sudah menjalankan salah satu kegiatan ekonomi. Yang ingin Bapak tanyakan, kenapa orang tua kalian bekerja? Untuk membiayai kebutuhan keluarga. Untuk memenuhi kebiayaan untuk membiayai kebutuhan keluarga. Ada yang lain? Apa itu? Kalau tidak kerja, tidak makan, Pak. Kalau tidak kerja tidak makan. Apa itu? Memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang lebih? Ada yang lagi? Apa kemudian? Pak. Mencari uang. Nah, jadi kegiatan orang tua kita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, mencari uang, menafkahi keluarga. Itu merupakan salah satu contoh kecil kegiatan ekonomi dalam lingkungan keluarga. Coba kita bayangkan kalau orang tua kita tidak bekerja, apa yang terjadi? Tidak makan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang lain? Kalau orang tua kita tidak bekerja, otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup kita tidak bisa terpenuhi, apakah bisa kita bekerja? Apakah bisa kita sekolah dan sebagainya? Jadi pada pembelajaran hari ini, kenapa orang tua kita bekerja? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, pengertian ilmu ekonomi. Nah, pada pagi hari ini yang Bapak harap kepada kalian setelah kita pembelajaran nanti, yang Bapak ingin dari kalian yaitu satu, mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mampu menganalisis kebutuhan serta kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, mampu menyusun skala prioritas kebutuhan hidup masing-masing. Ini yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat? Semangat. Kenapa lemas? Coba kita speaking dulu yuk. Pertama Bapak yang akan mencontohkan. Nanti kalau ada yang berani memimpin,
tempat. Yuk, semuanya. Tepuk semangat. Dan gagak. Ding ding ding. Duk duk duk. Dan gagak. Ding ding ding. Duk duk duk. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Lunggu lunggu lung. Tangan digulung. Takut takut tangan diputar. Ulang melingkar di atas pagar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Di depan bisa kalian lihat ada gambar apa? Nasi dengan televisi. Di antara dua gambar di atas, manakah yang kalian prioritaskan? Nasi baru televisi. Kenapa kalian memilih nasi? Karena nasi kebutuhan pokok, Pak. Karena nasi merupakan kebutuhan pokok. Ada yang lain? Untuk meningkatkan energi tubuh. Untuk meningkatkan energi. Karena nasi adalah kebutuhan primer. Karena nasi adalah kebutuhan primer. Oke, Bapak jelaskan. Di awal tadi kita sudah Bapak kasih pertanyaan, kenapa sih orang tua kita bekerja? Orang tua kita bekerja untuk mencari nafkah, mencari uang, memenuhi kebutuhan. Di depan Pak tampilkan satu gambar nasi, kedua gambar televisi. Di antara dua gambar ini, kalian tadi pilih nasi. Kenapa pilih nasi? Nasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mutlak. Boleh tidak ada nasi, bisa diganti jagung, kentang, ketela, gandum. Sebab yang Bapak sebutkan itu merupakan karbohidrat. Jadi tidak ada nasi, bisa diganti dengan jagung, ubi dan sebagainya. Televisi merupakan salah satu kebutuhan, tapi sebagai sarana informasi. Kebutuhan. Sekarang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Di gambar ada 3. Satu gambar orang dengan padi atau persawahan. Yang kedua yang ketiga pabrik. Dari ketiga gambar di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga gambar di atas merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dengan orang tua kita bekerja di sawah. Sawah menghasilkan padi. Padi diproses menjadi beras. Beras dimakan oleh kita. Itulah yang bisa dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan kita sehari-hari. Gambar yang kedua, pasar. Pasar merupakan salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang paling besar di Indonesia. Kenapa? Di pasar itu menunjang semua aktivitas jual beli, tawar menawar, dan sebagainya. Dengan kita bekerja di pasar, kita menghasilkan uang. Dengan kita berjualan di pasar, kita menghasilkan uang. Uangnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga, pabrik. Di Indonesia merupakan salah satu sektor industri terbesar di Asia Tenggara. Ada pabrik baju, sepatu, tas, mobil, dan sebagainya. Dengan kita bekerja di pabrik, kita mendapatkan uang. Uangnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dapat gaji, kita beli beras, beli susu anak, dimakan oleh anak. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang terkecil di lingkungan keluarga. Sekarang ke materi berikutnya, pengertian kebutuhan. Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani dan jasmani. Kepuasan rohani dan jasmani. Kepuasan jasmani dan rohani. Rohani berarti roh, jiwa, pikiran. Kalau jasmani, fisik. Kita berolahraga, kita sehat. Kalau rohani tadi, pusat pemikiran kita. Di masa terakhir, pemikiran. Semakin banyak masalah yang kita pikirkan, makin stres. Itu kebutuhan. Jadi kebutuhan itu dapat diartikan jadi dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ada 4 macam. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan subjek.
bisa dibagi menjadi dua, individu atau kelompok, yang disingkat dengan SU. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifat jasmani dan rohani, yang disingkat dengan SI. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktunya, waktunya sekarang atau waktunya yang akan datang, yang bisa kita ambil WA. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Tadi dicontohkan oleh temannya, primer, sekunder, dan tersier. Itu merupakan contoh kebutuhan tingkat intensitasnya. Itu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu individu dan kelompok. Kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi dua, kebutuhan untuk diri sendiri atau kebutuhan kelompok yang digunakan orang banyak. Dapat kalian lihat di layar monitor. Yang pertama ada pena, jam tangan, kacamata, sepatu. Itu merupakan contoh kebutuhan individu. Ada yang bisa contohkan yang lain? Iya. Apa? Cincin. Cincin, HP. HP, Gelang. topi, gelang. Ada yang lain? Baju, jilbab, parfum. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan individu. Kenapa? Itu milik kita sendiri. Jam punya kita sendiri, pena punya kita sendiri. Itu merupakan contoh individu. Sekarang yang kedua, kebutuhan kelompok. Yang pertama jalan raya, kedua sekolah, ketiga rumah sakit. Kenapa dibilang itu kelompok? Karena ketiga contoh yang di depan ini digunakan oleh orang banyak. Digunakan oleh orang banyak. Rumah sakit ada yang konsul kesehatan, ada yang berobat, ada yang lahiran, ada yang operasi. Itu merupakan kebutuhan orang banyak. Yang sekarang materi berikutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada jasmani, yang kedua ada rohani. Lihat, kebutuhan jasmani, fisik. Fisik berarti untuk menjaga fisik kita biar sehat, kita harus berolahraga, makan sehat 5 sempurna, menjaga pola tidur cukup, tidak meminum minuman alkohol, tidak merokok, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan berdasarkan fisik atau badan, raga, ya, badan. Terus yang kedua, roh. Roh itu pemikiran. Kalau kita tidur, kita sama seperti orang mau meninggal. Kenapa? Kalau kita ngawang. Makanya sebelum tidur wajib berdoa, wajib ngambil duduk. Kalau belum sholat isya dulu, doa baru tidur. Jadi pada saat tidur kita sama seperti orang meninggal, roh kita berjalan. Jadi rohani itu roh. Kalau pemikiran kita banyak, stres, yang gemuk bisa jadi kurus, yang pintar bisa jadi linglung, dan sebagainya. Nah, untuk menjaga agar roh kita itu stabil, rohani itu stabil, kita bisa meningkatkan diri kepada yang Maha Kuasa, refleksi, hiburan. Kalau ada masalah bisa cerita dengan teman yang terbaik. Lanjut ke kebutuhan berdasarkan waktunya. Terbagi menjadi dua, kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang akan datang. Contoh kebutuhan sekarang, kalau kita lagi sakit, kita minum obat. Kalau kebutuhan yang akan datang, kita menabung. Siapa yang punya tabungan? Yang sudah punya celengan, dari kelas berapa? Harus punya celengan. Nanti kalau kita sudah tamat dari SMA mau kuliah, aku sudah punya modal nih, mau masuk fakultas kedokteran. Aku punya modal nih, mau masuk fakultas hukum. Jadi dari dini, kalau bisa dari dini kita udah mulai program menabung, sisihkan uang jajan, walaupun itu cuma 1.000 ataupun 500 rupiah. Nah, yang ketiga, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Tadi sudah dijawab sama temannya, ada primer, sekunder, tersier. Siapa yang bisa mencontohkan kebutuhan dari 3 soal itu? Primer, sekunder, dan tersier. Coba, kalian bisa menyebutkan salah satu contoh dari 3 itu. Kebutuhan primer. Apa itu? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok
itu nasi, Nasi, jagung, jagung, lauk, lauk kan? Oke, keren. Terus ada yang lain yang berani mencontohkan kebutuhan sekunder? Sekunder. Apa tuh? Kebutuhan sekunder yang Ah. kebutuhan pelengkap Ah. seperti biji, Ah. HP, ataupun jam. Jam, keren. Yang akan bisa memahami materi. Sekarang tersier. Tersier, kebutuhan tersier. Kok dia? Kebutuhan tersier adalah barang mewah seperti mobil, Hmm, pesawat, pesawat dan dan lain-lain. lain-lain. Oke. Dari materi ini kalian sudah bisa memahami bahwa kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, ketiga kebutuhan tersier. Kita bahas yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah merupakan salah satu kebutuhan wajib yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan pokok. Kalau kita tidak bisa makan, apa mungkin kita bisa belajar? Tidak kan? Jadi, kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat, mutlak harus dipenuhi. Contoh, sandang, pangan, papan. Pangan, apa contohnya? Nasi. Sandang, baju. Papan, rumah. Bisa rumah, bisa kontrakan, bisa apartemen dan sebagainya. Jadi sebelum memenuhi kebutuhan sekunder, kita wajib memenuhi kebutuhan primer dahulu. Contoh kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pelengkap, contohnya TV, handphone, kipas angin, terus AC, AC, laptop, lagi, komputer, kipas, kompor dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Sekarang tersier. Tersier merupakan salah satu kebutuhan mewah untuk mengangkat intensitas sosialnya di masyarakat. Kenapa? Semakin tinggi kebutuhan tersiernya, tingkat sosial di masyarakat semakin tinggi. Contoh kebutuhan tersier itu kebutuhan mewah. Yang tadi disebutkan, pertama tadi mobil, emas, diamond, motor, jet pribadi dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan tersier. Next ke materi selanjutnya, yaitu pengertian kelangkaan. Berarti kita masuk di tujuan pembelajaran yang nomor 2. Kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan manusia tidak bisa mencukupi. Itu kelangkaan. Contoh kelangkaan yang ada di daerah kita apa? Listrik, terus air, minyak tanah. Apa lagi? Yang sering halo, gas. Ada lagi? Daerah kita pernah nggak kelangkaan bahan pokok? Pernah? Minyak sayur. Beras pernah nggak kita kelangkaan? Ada barang kok harganya tinggi. Ada kan? Itu merupakan salah satu contoh kelangkaan terkecil di lingkungan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat contoh kelangkaan dan faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan itu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti manusianya semakin banyak, faktor produksinya sedikit. Manusianya semakin banyak, faktor produksinya sedikit. Jadi tidak berbarengan. Semestinya kalau pertumbuhan 10, faktor produksi 10, dia balance. Tapi pertumbuhan penduduknya 20, produksi 10. Jadi kan lebih tinggi pertumbuhan penduduk daripada produksi. Jadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan itu yang pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua kemampuan produksi yang rendah.
Coba sebutkan beberapa contoh pabrik yang kamu ketahui yang dia memproduksi. Sawit. Pabrik sawit itu dia memproduksi minyak, gas, apa lagi? Baju, ada lagi? Sepatu, pabrik tas, jam dan sebagainya. Yang nomor 3, bencana alam. Bencana alam apa yang sering terjadi yang baru-baru ini di Indonesia? Gempa bumi di Jogja, tsunami di Aceh, banjir di Jakarta, longsor di Bengkulu ada. Yang keempat, perbedaan letak geografis. 4 lawan daerah tandus, apa daerah subur? Tandus. Contoh daerah subur adalah Curug, Bukit. Bengkulu, Curug itu Bengkulu, bisa jadi Bandung, Bogor, Cianjur itu merupakan salah satu contoh daerah geografisnya tinggi. Yang kelima, pandemi. Waktu pandemi kalian kelas berapa? Kelas 7. Enak pandemi apa enak tetap muka? Kenapa? Bisa berinteraksi, dapat uang jajan, keren ini. Terus bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan. Jadi pandemi merupakan salah satu bencana alam yang menyebabkan terjadinya kelangkaan yang paling parah seluruh dunia. Kita mempunyai salah satu tugas yang akan membuat kalian berpikir, berdiskusi antar teman dengan memperlihatkan tentang pasar menjelang bulan Ramadan. Kenapa sih harga pokok itu menaik? Nanti Pak bagikan soal, kalian kerjakan per kelompok, diskusikan, presentasikan, dan harus ada tanya jawab antara kelompok. Apa bisa dipahami? Siap? Siap. Untuk ini Pak persilakan untuk membentuk kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan ambil posisi tempat yang kalian merasa nyaman. Nanti Pak yang akan membagikan LKPD-nya. Berkelompok. Nama-namanya sudah jelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Tapi kalau lihat dari materi yang Pak buat sudah cukup. Mendiskusikan tentang kenaikan harga sudah? Ayo, yang sudah bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Ayo, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 sudah siap ke depan. Yuk, silakan yuk. Silakan. Kelompok 2, 3, 4, 5. Bisa ya? Coba lihat kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pemimpin Pak Rudi
bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karenanya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hari Pratama. Saya Rahmat Adi Nugraha. Saya Viola Sawitri. Saya Fiona Ramadhani. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kenaikan harga barang di bulan suci Ramadan. Menurut kelompokmu, apa yang menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan harga menjelang bulan Ramadan? Karena meningkatnya permintaan pasar, karena di bulan Ramadan banyaknya keperluan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, terjadinya kenaikan harga menjelang bulan Ramadan. Kedua, menurut kelompokmu, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi kenaikan harga dan kelangkaan barang menjelang bulan Ramadan atau menjelang Lebaran? Yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga menjelang bulan Ramadan adalah dengan gencar melakukan kegiatan pasar murah. Untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asma Arya Alisa. Saya Mutia Hafiz. Saya Mutia Gita Welia. Saya Nuliaskar. Menurut kelompok kami, dari fenomena di atas, penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan ada 7, yaitu 1. Permintaan masyarakat yang meningkat, tetapi tidak diikuti dengan kesiapan pasokan barang. 2. Kenaikan biaya distribusi. 3. Psikologi pasar menjelang Ramadan. 4. Lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM. 5. Gangguan transportasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Baiklah, kami sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Untuk diskusi sudah selesai, silakan kembali ke posisi awal. Sekarang Pak ada lembar kerja evaluasi yang dikerjakan secara individu, berarti perorangan. Ya, kalau tadi per kelompok kita diskusi, tanya jawab antar kelompok. Sekarang Pak ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi yang Pak sampaikan. Ini Pak kasih lembar kerja per individu atau evaluasi mandiri. Bisa dikerjakan ya? Sudah? Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sesuatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan ekonomi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Yakin? Yakin. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, baiklah. Untuk itu, untuk hari ini marilah kita akhiri pembelajaran kita. Marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita. Bapak tolong dipimpin doanya. Mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillah.